atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Jadi hak kita tuh sama dengan laki-laki ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, kesetaraan. Bagaimana kita komparasi dengan iman Kristiani? Mari kita bahas. Ini asik nih. Wanita dalam Bible. Kejadian pasal ketiga nomor 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Emang ini Tuhannya Oten yang udah bikin perempuan itu dikuasai laki-laki. Ini pernyataan eksplisit loh dari Tuhannya mereka. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan kubuat sangat banyak. Jadi kalau kalian sakit ketika melahirkan, salahkan Tuhannya Oten. Karena itu adalah hasil kutukan dari Tuhannya Oten. Ya. Jadi kalian nih ya, yang merasa tersakiti, au sakit waktu melahirkan, itu karena kutukan Tuhannya Oten menurut Oten. Begitu. Tumben naik lu, berani lu naik di sini. Biasanya cuma typing di bawah. Kok bisa naik ke sini? Lapetmu gatal enggak? Enggak. Lapetmu gatal enggak? Enggak. Roti kukusmu gatal enggak? Hah? Roti kukusmu gatal enggak? Ngomong-ngomong langsung lapet. Lu kok main sama Pak Ustadz kemarin? Apa yang kamu lakukan saat kamu lagi kesepian, ya? Telepon Pak Ustadz. B minta petunjuk Pak Ustadz. C minta doa Pak Ustadz. Atau D bermalam bersama Pak Ustadz. Lalu jawab aja. Lu jawab aja tuh, ya. Bermalam sama Yesus. Gatal nggak? Gatal banget. Roti kukusmu itu nggak berasa gitu? Enggak. Hah? Enggak. Nggak ada rasanya gitu? Enggak ada. Lu kemarin ngapain? Itu? Cuman senggol-senggol sedikit aja sama Yesus. Lu bisa jujur nggak? Satu hari lu jujur gitu kalau ngomong gitu? Hah? Bisa jujur nggak? Nggak bisa. Satu hari aja lu ngomong jujur gitu? Bisa. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Lu ngapain kalau lagi kesepian, lu ngapain? Membayangkan Yesus. Telepon Pak Ustadz. Telepon Yesus. Minta petunjuk Pak Ustadz gitu. Minta Yesus doa lah. Pak Ustadz gitu. Yesus kan ganteng. Bermalam bersama Pak Ustadz. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegantengan Lu Yesus. bisa jujur nggak? Lu bisa jujur nggak satu kali? Tergantung sih suasana. Lu kan punya lapet tuh. Lu punya lapet. Emang lu punya lapet kan elu. Emang mama kamu gak punya lapet? Yang lu punya lapet kan elu. Lu jelasin aja sendiri. Mamanya Yesus lu jelasin aja lapetmu kalau lagi bergejolak gimana? Lapet loh. Yesus juga keluar dari lapet. Lu punya lapet nggak? Iya. Kenapa kok bahas-bahas lapet? Kamu ngebayangin lapet tiap hari? Lu ngomong apa tadi? Apa? Perempuan tidak dihargai. Lu ngomong soal di birahi. Lu punya birahi kagak? Ini lu punya birahi kagak? Aku sama kayak Yesus nggak punya birahi. Nggak punya rasa. Nggak punya. Nah, lu ngapain kemarin tuh? Lu kemarin ngapain? Di mana? Tergantung nih. Lu kemarin ngapain tuh? Di toilet boker. Nggak ada edukasi. Lu kemarin ngapain? Kita gak lucu aja. Saja ya. Gak lucu. Udah ya, masih ada kerjaan gua. Masih ada kerjaan. Bye. Ada kerjaan tuh. Udah lanjut edukasi aja Odi. Yang begini buang-buang energi. Kita nggak ada yang bisa bahasa binatang. Udah ya. Dia lagi ada kerjaan katanya. Kasian banget ya. Nggak gini loh, aku tuh pengen dia naik ke atas Bang Zombie. Karena gini kan, typing kan garang banget kan. Di typing dia garang banget. Tiba-tiba pas naik, Rifa, lapet. Oke, kayak gitu lanjut ya teman-teman ya. Biarlah dia di sini dulu ya. Biar mana tahu dia bertobat setelah ini menghujat. Dia harus diserahkan kepada iblis untuk biar dia tidak menghujat lagi ya. Jadi orang seperti ini di dalam imannya harus diserahkan kepada iblis. Oke, lanjut perempuan. Jadi perempuan dalam Islam cucok. Jadi perempuan dalam Islam itu setara haknya dalam Islam. Bentar ya, aku jawab dulu. Oke, kita lanjut.
Nah, ini dia yang menarik Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luar biasa ya, membandingkan antara perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Saya senang sekali baca ayat ini tuh, saya merasa merdeka banget gitu loh. Ternyata kalau dalam iman Kristiani, kita baca ayat kitab Kejadiannya, saya ulangi ya. Di mute dulu dong yang naik ke atas. Yang naik ke atas di mute dulu, please dong. Ya, ntar. Tunggu ya, saya telepon admin dulu lah. Dulu live kan. Ma Ipin di mute dulu dong. Masa kayak gini sih naik-naik ke sini? Pada kenapa sih kalian? Itu kadang saya nggak mau naikin orang-orang kadang-kadang ya, karena Ija, Dek live kan di Mesia, Dek. Judulnya Wanita dalam Islam dan Kristen. Live kan di Mesia, bisa. Ya, judulnya Perempuan dalam Islam dan Kristen. Di Komal Uniriva 01. 30 menit aja pun nggak apa-apa. Wanita dalam Islam dan Kristen. Siap Dekku. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Oke ya, mumpung saya mau melivekan ini di YouTube, mungkin kita akan ulangi lagi ya. Menarik sekali tadi ya, si anak TK tadi, Rifa katanya. Saya tuh udah tahu kalau dia tuh boti, jadi saya tuh nunggu dia naik. Dia tadi naik beneran. Sambil nunggu live di YouTube saya bacakan dulu beberapa ini ya, literatur tentang perempuan dalam Islam. Nah, ada contoh-contoh perempuan dalam Islam yang luar biasa. Contohnya itu Sayyidah Khadijah, menjadi seorang entrepreneur ya, seorang pebisnis yang luar biasa pada masanya. Seorang yang diizinkan memiliki harta, seorang yang menjadi pengusaha. Kemudian kalau perempuan yang berilmu itu salah satunya adalah istri baginda Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Ya, jadi dalam Islam itu ada contohnya wanita-wanita yang berbisnis dan wanita-wanita yang berilmu. Boleh menjadi keduanya dan tidak masalah kalau memang ya, asal kewajiban sebagai istri itu tidak dihilangkan ya. Dan ingat ya, perempuan di Islam itu boleh meminta mundur ketika memiliki suami yang tidak bertanggung jawab. Dan itu berbeda sekali dengan iman Kristiani, tidak boleh meminta cerai. Perempuan itu tidak boleh minta cerai kepada suami. Walaupun suaminya sendiri sudah menampar bolak-balik, tidak menafkahi. Karena perempuan dalam iman Kristiani harus memikul salib menurut beberapa dogma. Saya tidak tahu apakah ada denominasi Kristen yang mengizinkan perempuan bercerai. Tetapi selama kurang lebih 6 tahun saya berdiskusi, umat Kristen mengatakan bahwa mereka tidak boleh bercerai. Perempuan walaupun sudah dihajar, dihantam, tidak dinafkahi, tidak boleh minta cerai kepada suaminya. Nah, ini menurut saya sebuah ketidakadilan dalam ranah berumah tangga ya. Kenapa? Karena pada akhirnya perempuan akan menjadi korban yang berkepanjangan, menjadi korban KDRT ya. Lanjut kita bahas. Al-Quran menjelaskan bahwa laki dan perempuan sama saja di mata Allah. Keduanya mendapatkan bagian sesuai dengan upaya mereka. Ada dalam surah An-Nisa ayat 32. Kita buka surat An-Nisa ayat ke-32 teman-teman ya. An-Nisa ayat ke-32. Ini kesetaraan lagi, ini kesetaraan dalam hak. Jadi kita bahas hak dulu baru kewajiban ya. Anehnya kalian tahu betapa lebih besar kewajiban pria dibandingkan wanita ya. Kalian akan menjadi bangga menjadi wanita. Kenapa? Justru kita akan kasihan kepada pria. Seharusnya kita sebagai wanita itu kasihan kepada pria. Kenapa? Tanggung jawab mereka lebih besar daripada kita. Terkadang kita yang tidak mengerti hal itu ya. Saya akui sebagai seorang anak perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, sebagai istri. Terkadang kita harus menyadari bahwa kita yang banyak mengeluh sebagai perempuan. Baik, kita bahas. Aku lagi nggak belain para laki-laki loh ya. Aku tetap akan membela gender aku sendiri ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan baca dari sini. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Kata Allah, wala tatamannau, janganlah kamu iri ma faddalallah, terhadap apa yang dikaruniakan Allah,
baik ba'dakum ala ba'dihi, ba'dakum ala ba'din, kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, ini nih di sini nih, Masya Allah nih ya. Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimmak tasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Keren banget ayat ini, Masya Allah. Ini ayat yang tidak akan dimiliki oleh umat Kristiani, teman-teman. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi perempuan mendapatkan apa yang diusahakan, laki-laki mendapatkan apa yang diusahakan. Apakah ada di Kristen seperti itu? Baik, kita kembali ke kitab Kejadian pasal ketiga nomor 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Gak tanggup, malu saya mengatakannya. Gak sanggup aku membahas ini. Lanjut, bagaimana di dalam Islam kemudian wanita? Ada si framing pula. Apa framing? Pak framing, maaf ya, kita lagi edukasi ya, kita lagi nggak tertarik gitu diskusi-diskusi nggak berbobot itu Pak framing ya. Mohon kalau bicara itu jelas substansinya dan proposisinya. Membahas kitab kita. Loh, memangnya ada larangan di Undang-Undang Dasar 1945 untuk membahas mana, coba tunjukin pasal berapa, ayat berapa? Di dalam Undang-Undang Penistaan Agama. Ya, tunjukkan. Jika Anda pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa dulu? Lain, maka itu sudah termasuk menghina. Coba jelaskan arti menafsir. Coba arti menafsir apa? Menafsir artinya adalah mengartikan apa yang ada dalam Alkitab itu dengan tidak sesuai apa yang ada pada pemahaman. Coba tunjukkan kepada saya dalam kaidah KBBI seperti yang Anda jelaskan itu arti menafsir. Tafsir itu dari kata fasara, mengungkap makna. Janganlah pelintir, itu bahasa Arab. Antu belau? Iya, dari mau bahasa antu belau apapun. Dari framing, saya minta kamu jangan di sini curhat, di sini lagi edukasi. Saya ini pembelajar. Kristologi dari kata Kristos dan Logos. Kristos artinya Mesias atau orang yang diurapi, Logos artinya ilmu. Kristologi adalah cabang ilmu. Walaupun belum dilegalkan di Indonesia, yang namanya sudah pakai logi-logian maka berhak dikaji secara universal. Tidak ada dalam Undang-Undang 1945 melarang orang membacakan kitab suci dan memaknainya. Kenapa? Karena itu adalah hak berdemokrasi, kebebasan dalam bicara. Kecuali saya mengajarkan, saya membacakan dari tadi. Coba perhatikan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Coba kamu jelaskan kepada saya penjelasan ayat ini menurut akademisimu yang dilegalkan di Indonesia. Yaitu nggak perlu kamu tafsirkan lagi. Framing, ini room diskusi lintas agama, ini room dialektika. Di sini ada proposisi, ada argumentasi, ada sanggahan, ada bantahan. Tugasmu membantah setiap spekulasikah, argumentasikah, pernyataankah, proposisikah, hantu belaukah. Tugasmu membantah. Kalau Anda tidak mampu membantah, tidak mampu membawa antitesis di hadapan saya, dosen yang sebentar lagi mau dipecat,
Jangan masuk ke room saya. Seorang mahasiswi itu memiliki dua sikap yang harus ditekankan dalam dirinya, skeptis dan juga kritis. Harus kritik, mengkritisi apa-apa yang keluar dari mulut-mulut kalian yang adalah sebagai dosen. Kalian manusia, punya human error. Saya harus mengkritiki, saya harus mengkritiki kamu, bukan? Iya, saya harus mengkritik kamu, mengkritik setiap omonganmu. Dari tadi kau bicara tidak boleh belajar. Sejak kapan? Memang saya harus kritis. Udahlah, saya mau bertanya, tunjukkan kepada saya apa tafsiran tentang Kejadian pasal 3 ayat 16 sesuai dengan parameter yang dilegalkan, yang akademik dalam iman Kristiani. Tolong bacakan kitabnya apa, siapa nama penafsirnya, metodologi yang digunakan untuk menafsir apa. Saya minta ini sebagai landasan keilmuan, jangan hanya cocongorlogi saja. Minta tunjukkan kepada saya, biar saya berhenti untuk membacakan kitab Kejadian, di mana perempuan dikutuk, merasakan sakit ketika melahirkan sangat banyak, tapi dia birahi kepada suaminya, karena suaminya akan berkuasa terhadap dirinya. Sudah sangat gamblang bahwa diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan. Itu gamblang banget. Di ayat keberapa? Di ayat keberapa? Apa kaitannya dengan Kejadian pasal ketiga nomor 16? Bukankah penciptaan itu di Kejadian pasal 1 dan pasal 2? Apa kaitannya? Kenapa kau melari dari konteks dan perikop ayat ini? Nah, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 ini, di sini diceritakan firman-Nya pada perempuan itu. Coba kau jelaskan ini dulu ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Siapa yang membuat susah payah perempuan sangat banyak ini? Jawab. Kata birahi di situ adalah. Hei, saya lagi nggak bahas birahi, kok birahi kali Anda ini? Saya tanya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Emang Riva belum pernah mengandung? Saya bertanya, siapa yang membuat wanita susah payah ketika mengandung? Jangan lari. Saya lagi membahas substansi perbedaan perempuan dalam Islam dan Kristen. Ini model dosen. Dari tadi tidak 3 kali saya bertanya loh. Framing, bawa lagi narasi yang bisa kau ucapkan di sini. Atur dulu nafas. Biar nanti saya naikin lagi ya framing. Sebagai dosen Anda tidak punya integritas. Uni kayaknya mereka takut deh, apa namanya, kitab mereka itu diketahui bahwa itu bukan kitab suci. Iya, bisa jadi mereka takut. Mereka bilang kita bahas kitab mereka, tapi mereka nyuri kata-kata dari ini, mereka nggak sadar diri ya. Makanya, ini Frankie Muslim atau non Muslim? Benar juga Bang Queen. Uni Rita. Rifa deh. Oh ya, Uni Rifa. Assalamualaikum ya. Umi, mau nanya satu ayat Umi. Muslim atau non Muslim? Non Muslim kami. Oke. Kamu tahu tema kita kali ini adalah perempuan dalam iman Islam dan Kristen. Fokuskan bertanya di tema ini, karena saya sedang membuka literasinya. Karena kalau nanti kita bicara di luar konteks, saya mau sistematik terus ya diskusi ini ya. Saya selama ini udah capek menghadapi kalian yang kita kalau bahas kritik teks ujung-ujungnya bahas 72 bidadari. Kita lagi bahas konsep ketuhanan, ujung-ujungnya kalian bahas 72 bidadari. Kita lagi bahas konsep hukum di Islam Kristen, bahas 72 bidadari. Enggak jauh-jauh dari lubang-lubang yang kalian bahas. Saya lagi ingin mengedukasi publik. Saya ingin memperlihatkan perbandingan antara perempuan dalam iman Kristen dan Islam ya. Jadi tolong pertanyaannya di seputar perempuan dalam Islam dan Kristen. Dan kita bicara secara komprehensif, membawa banyak data, sistematik, pelan-pelan, bahkan saya sudah buat bagannya. Yang ketiga adalah dengan cara apa? Dengan membawa literatur. Cuma ingin bertanya satu ayat aja Umi, karena saya masih bingung. Kenapa kalian sulit? Orang-orang Kristen ini kenapa sulit untuk diberi arahan? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa ketika kita sudah kasih frame ya. Kita lagi bahas perempuan dalam Islam dan Kristen. Kenapa selalu susah untuk patuh kepada arahan dan aturan gitu ya, teman-teman Kristen ya. Frankie, saya tidak dengar kamu lagi ngomong apa, lanjut. Jadi kalau kita bahas perempuan dalam Islam itu, dalam Al-Quran 2 surah yang saya baca tadi, manusia dari kalangan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Itu dulu ya, kita bicara hak tadi. Ya, mari kita bikin bagannya dulu. Yang satu adalah kesetaraan hak
antara perempuan dan laki-laki itu ada dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 dicatat teman-teman. Kemudian dalam surah An-Nisa surah keempat ya, QS An-Nisa teman-teman dicatat ini. Teman-teman butuh ini nanti untuk direnungi, dibaca ya. Ini adalah surah keempat dan ayat ke-124. Nah, ini dia. Ada kesetaraan hak. Yang kedua, kita lanjut. Halo Mi. Ya. Frankie. Coba nanti baru mengarah yang ke yang lain. Saya cuma ingin tahu satu ayat dari Quran surat An-Nisa 159. Apa itu artinya Umi? Kamu sudah baca? Sudah. Silakan dibaca terjemahnya. Tidak ada satu. Jangan keluarlah dari device. Saya tidak dengar kamu. Kamu tuh tidak ada satupun di antara ahli kitab yang tidak menyembah pada Isa pada hari nanti. Apa itu? Karena kami percaya ketika Nabi Isa nanti akan turun, maka setiap Islam akan masuk ke pintu-pintu dan setiap orang yang kafir kepada Allah akan kembali ke fitrahnya sebagai Islam. Begitu. Berarti bagaimana kalau kita percaya bahwa Isa itu adalah juru selamat? Sejak kapan kami menolak bahwa Nabi Isa juru selamat? Kenapa harus didebatkan? Mereka banyak yang mendebatkan antara Isa dan Nabi Isa dan Isa Tuhan. Siapa yang mendebat? Juru selamat dengan Tuhan beda ya. Justru siapa bilang juru selamat itu adalah Tuhan? Kami mempercayai bahwa Isa itu juru selamat kami gitu. Di mana Isa sebagai juru selamat orang Kristen? Tertulis di mana itu, adikku? Ya akulah jalan kebenaran. Tidak ada satupun manusia yang dapat datang ke Bapa tanpa melalui aku. Kan sudah betul, jelas. dia jalan. Sejak kapan jalan itu menjadi Tuhan? Ya karena kami mempercayai dia adalah daging yang berupa menjadi firman. Dari tadi kamu bilang kami percaya. Ketika saya minta, tadi di awal kamu bilang begini, saya minta. Kapan kami umat Islam pernah menafikan bahwa Nabi Isa juru selamat? Tidak pernah. Betul. Kami percaya para nabi adalah juru selamat. Lalu kamu bilang, kami percaya bahwa Nabi Isa, kamu bawa dalilnya. Mana Nabi Isa sebagai juru selamat? Kamu bawa dalilnya? Enggak bawa. Tidak ada tertulis Nabi Isa dalam kitab kamu. Dalam kitab kamu itu tertulis Yesus, Isus. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang diakui kenabiannya oleh umat Islam, tidak pernah tarafnya menjadi Tuhan, berada di dalam Al-Quran. Nah, sementara kamu mengatakan barusan bahwa kami memperdebatkan bahwa Nabi Isa juru selamat. Siapa umat Islam? Tidak beriman umat Islam ketika menolak bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah juru selamat. Tapi kalau dia menjadi juru selamat kalian, saya ingin tahu di mana itu. Karena dalam kitab kamu sendiri saya temukan di luar Yahudi itu bani anjing kata Yesus. Kok kamu mengaku kalau dia menjadi penyelamat kamu? Hah? Ini lanjutin ke tema aja, ini bani anjing diturunin aja lah. Oke, Umi. Ya lanjut ke tema kita ya. Kenapa sih teman-teman Kristiani itu selalu saja ya kalau nggak cari remis? Boleh naik ke atas tapi sesuai tema dong. Buktikan kalau di iman Kristen itu perempuan itu Darni naik dong ke atas. Wakili perempuan dalam Kristen Darni kalau perempuan itu dimuliakan dalam Kristen. Mana? Saya minta dalilnya ya. Nah, mari kita bahas lagi sistematika yang akan kita bahas pertama adalah hak dulu. Pertama, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu ada dalam surah Al-Hujurat. Dan Allah membedakan antara satu manusia dengan satu yang manusia lainnya, baik laki-laki dan perempuan, adalah ketakwaannya. Dalilnya mana? Dalilnya sangat jelas, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-124. Masya Allah, ini keren banget ya. Al-Quran kita tuh keren banget. Dalilnya eksplisit. Lanjut. Kemudian kita akan masuk ke, nanti saya langsung komparasi aja ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, perempuan itu tidak mendapatkan hak waris, bahkan menjadi bagian dari properti. Kalian boleh lihat sejarah manapun, bahwa perempuan itu adalah properti, dimiliki. Bahkan dalam kitab teman-teman Kristen, budak-budak perempuan itu diwariskan. Ingin tahu ayatnya? Saya akan tunjukkan dalilnya. Budak-budak itu diwariskan. Dan bahkan ada tutorial menjual anak perempuan untuk jadi budak. Tidak ada tutorial menjual anak laki-laki jadi budak dalam iman Kristen. Bentar ya. Kursuti di mute dulu ya, noise. Oke, kita bahas.
Mari kita lihat kitab Imamat pasal 25 nomor 44 sampai 45. Ini aku kalau baca ini cukup mengerikan sih buat aku. Ya, gimana ya? Agak ngilu sih, ngilu. Aku sebagai seorang wanita tuh kayak ngilu gitu. Tapi nggak apa-apa, untungnya ini bukan kitab aku ya, jadi aku nggak punya masalah. Kuri apa di mute ya? Nih. Buka teman-teman kitab Imamat pasal 25 nomor 44 sampai 45. Nah, di sini ya, kalau menjual budak itu diajarkan menjual budak anak perempuan sebagai budak itu ada. Tetapi, nah di sini budak laki-laki dan perempuan. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Budak diperjualbelikan itu tidak boleh dari Israel guys, tapi bolehnya dari di luar Bani Israel. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu. Waduh. Agak gimana gitu bacanya. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah. Halo nih. Halo, Kuris ya Kuris. Sedikit lagi Kuris, biarkan saya sampaikan sampai dulu, nanti kamu boleh bertanya di bagian ini. Oke. Sementara di dalam Islam sendiri, Rasulullah SAW itu banyak sekali memerintahkan untuk karena perbudakan sudah ada pada zaman Rasulullah. Jadi Islam itu muncul di saat perbudakan sudah ada. Menghilangkan perbudakan itu tidak bisa langsung berhenti jadi budak, tidak bisa, karena harus pelan-pelan. Secara psikologis manusia nggak bisa langsung dibantah-bantah. Kemudian Islam menghilangkan perbudakan dengan beberapa metodologi. Yang pertama, menjadikan itu sebagai hukuman. Maka orang pada zaman dulu, sahabat-sahabat itu berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Salah satu budak yang dimerdekakan sendiri oleh Rasulullah adalah Zaid bin Haritsah, yang kemudian diangkat menjadi anak. Subhanallah. Begitulah Islam memuliakan manusia, baik laki-laki dan perempuan. Lanjut. Lalu kita bicara tentang hak kesetaraan. Dalam Islam sendiri, budak kemudian dinikahi. Maka Rasulullah mencontohkan dengan cara menikahi budak Maria Kipti, ya. Inilah tauladan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan memberikan tauladan untuk menikahi budak, gitu ya. Artinya budak itu bukan najis atau hina. Tidak seperti di agama teman-teman kita seberang, budak itu diwariskan dan tidak dimerdekakan, begitu. Lanjut. Kalau kita, oh ya, mungkin saya kasih dulu kesempatan saudara kita ini, muslim atau non muslim, brother. Halo, Kurit. Mau tanya yang tadi dibaca, yang kitab Imamat ya. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama itu adalah terjemahan. Orang Yahudi tidak mengenal perjanjian lama. Itu dari kalian. Perjanjian lama, ada perjanjian yang lama, ada perjanjian yang baru. Dan memang saya tahu itu perjanjian lama. Lalu masalahnya apa? Jadi perjanjian lama. Ini perjanjian ini tidak berlaku lagi. Berarti kitab ini tidak berlaku lagi ya? Udah kadaluarsa gitu. Jadi fix perjanjian lama. Yes, berarti ini maksudnya perjanjian lama itu kitab kadaluarsa. Nah, kalau saya sekarang maksudnya berlaku nggak yang budak itu? Lah, bukan kan di iman kalian maksudnya, perjanjian lama sudah dibatalkan. Semua hukum Torah dibatalkan. Efesus pasal 2 ayat 15. Yang dibaca itu kan perjanjian lama. Betul. Pertanyaannya sekarang ada nggak budak-budak? Pertanyaannya sekarang ada nggak budak-budak? Gini, kalau seandainya di ajaran kalian itu ada perintah memperbudak, lalu kalian tidak memperbudak, berarti bukan ajar. Budak itu sabar dulu. Sabar dulu dong. Kalau kalian tidak, itu signalnya beli signal dulu deh. Ya. Saya nggak mau saya ngomong, kamu ngomong, kamu ngomong, saya ngomong. Saya mau kita bicaranya bergantian. Silakan bergantian bicaranya. Saya mau diskusinya lagi santun. Jaringannya kurang bagus, sorry. Ya, beli signal dulu, Bang. Beli signal dulu. Zaman Paulus masih ada. Halo. Ada, di zaman Paulus masih ada. Bahkan ada perintah bahwa hamba-hamba harus patuh kepada majikan. Nih, saya kasih dalilnya ya. Kamu baca dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Ya.
Nih di zaman Paulus ya, di dalam perjanjian baru ya. Silakan dibuka 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Saya bacakan untuk kamu, ini perjanjian baru ya. Hai kamu hamba-hamba. Saya lagi bacaan ayat kamu loh, hargain apa? Saya bacanya penuh hikmah ini. Saya baca dengan luar biasa. Ini perikopnya tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kalian para budak hamba, pembantu, diperintahkan takut kepada majikan dan patuh kepada majikan kalian walaupun kalian dijolimi. Hamba sama budak sama nggak? Apa bedanya budak? Hamba dengan budak? Ya saya tanya, hamba sama budak itu sama apa beda? Sama, hamba, budak sama saja. Bahasanya saja yang beda. Sama saja. Coba, apa perbedaannya coba? Bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang beragama dibilang hamba? Lari-lari sih. Selesaikan dulu kalau sudah terjawab pertanyaan enggak. Ini kan logikanya gitu. Kalau kita hamba, berarti kita diperbudak Tuhan gitu. Lah, kalau di dalam Islam memang kami mengabdi, abadah, kami mengabdi. Kami menggunakan kata abadah. Al-Quran tidak menggunakan kata budak dan hamba. Al-Quran hamba sama budak. Iya kamu adalah hamba. Manusia kita hamba. Gimana? Ngomong satu-satu dong. Ngomong satu-satu. Kamu kan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Kamu menghamba nggak kepada Yesus? Saya hambanya. Ya udah, kalau begitu kamu budaknya Yesus. Budaknya. Ya udah, kamu budak. Nih, saya kasih ya, kita pakai definisi deh. Bisa bedakan hamba sama budak nggak? Ya, ayo coba apa bedanya hamba dan budak? Coba, apa bedanya? Saya hamba, ya, saya menyembah Yesus, tapi saya bukan budaknya dia. Apa bedanya hamba dengan budak? Ayo. Ya, tunjukin. Tidak ada Tuhan menyuruh saya, Tuhan memperbudak saya. Tunjukin kepada saya perbedaannya. Apa? Karena saya kasih kamu KBBI ya. Aduh, ini orang kok menghina sumpah pemuda deh. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yalah kamu nih KBBI ini loh. Hamba, abdi, budak. Hantu belau. Hamba itu artinya abdi dan budak. Nah, apa bedanya? Hamba, abdi dan budak. Bahasa Indonesia kok kenapa sih kok dipelintir terus bahasa Indonesia sama kalian deh? Emang apa bedanya budak dengan hamba? Tuh di KBBI itu, coret tuh KBBI itu. Kalau hamba itu bukan budak. Males deh sama kalian tuh, bahasa Indonesia aja kalian gagal. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Logika lagi. Konsepnya dulu. Logika lagi. Ini gimana tentang hamba dan budak? Kalau kami tidak menggunakan kata hamba dan budak, dalam Islam itu kami adalah abdi. Jadi selama ini kita diperbudak oleh Tuhan. Ya, pertanyaan saya, kamu bisa tidak menentang bahwa di dalam jadi selama ini betul. Kita diperbudak kita memang diperbudak oleh Tuhan. Betul. Wow. Lah, kamu mau melanggar ini. Hamba itu adalah budak. Kamu hambanya Yesus. Tapi saya nggak merasa diperbudak. Ya karena kamu tidak mengikuti perintah Yesus. Coba kamu ikut nggak dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18 ini? Ini perintah Yesus loh, melalui Paulus mengatakan, hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kamu udah patuh belum? Kamu sudah ajarkan adik-adikmu kalau kamu jadi hamba-hamba di rumah orang udah harus patuh. Pernah gak kamu ngajarin itu? Jangan kalau kamu tidak mengikuti ajaran Yesus, kamu mengatakan kamu perwakilan Kristen. Kristen itu adalah ajaran yang dalam Bible ini, bukan apa yang kamu lakukan. Karena kalian memang gak ikut dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri adalah hamba loh. Itu kan menurut saya. Kata hamba itu artinya budak. Lalu kamu mau pakai bahasa apa? Loh, ini orang gimana sih? Saya bingung diskusi sama Kristen ini loh. Bahasa Indonesia dipelintir, Bible juga dipelintir. Saya diperbudak oleh Tuhan saya. Tidak ada konotasinya negatif karena perbudakan yang dilakukan oleh Allah. Kami menghamba kepada Allah, bukan menggunakan kata perbudakan, tapi abada. Abadi. Makanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah. Yesus alaihi salam itu Abdullah, abadi Allah.
Dia diperintahkan oleh Allah, tapi bukan berarti dalam konotasi budak yang kamu maksud itu disuruh nungging, disuruh nari tiang, disuruh telontang, bukan begitu. Karena Allah kami adalah Tuhan yang memerintahkan segala sesuatu untuk kebaikan hamba-hambanya. Oke, jadi jelas ya. Berarti hamba itu kan yang dimaksud di situ untuk kebaikan, bukan untuk Sejak kejahatan. kapan kebaikan untuk patuh kepada Tuhan begini nih? Masa ada kebaikan begini menanggung penderitaan yang tidak kamu tanggung? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Kamu harus meneladani penderitaan Yesus. Kamu harus disalib, tahu nggak? Itu perintah Tuhan kamu tuh. Hai kamu hamba-hamba. Masa ada TKW di luar negeri sana tidak boleh marah kepada majikannya walaupun majikannya itu bengis? Ini Paulus mau ngajarin ini supaya patuh pada hamba-hamba itu kepada majikannya. Apa konsepnya? Makanya kamu jelaskan. Kalian umat Kristen di sini berkewajiban membela iman kalian. Saya mau tahu konteksnya apa ini. Kontak. Saya mau dengarkan. 2 menit maksimal dari sekarang. Jelaskan tentang bagaimana di sini Yesus mengajarkan untuk patuh kepada majikan yang bengis. Itu TKW kasihan sekarang berada di mana-mana itu kalau Kristen TKW-nya. Mereka tidak boleh membantah kalau majikannya itu lagi keji. Mereka disetrika harus diam. Mereka ditusuk harus diam. Kenapa? Karena penderitaan menurut Yesus adalah kasih karunia. Mana dalilnya? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ajaran macam apa ini? Disuruh menderita. Ini perjanjian baru loh, bukan perjanjian lama. Kamu harus ikuti ini. Di mana ini ajaran ini relevan? Seorang hamba harus patuh kepada majikan walaupun majikannya itu bengis. Majikannya minta nungging, ikut. Nari tiang, merayap ke cicak, ikut. Nggak bisa bantah. Walaupun majikannya keji, tidak boleh membantah kata Yesus, kata Paulus. Sebab kenapa kalian nggak boleh bantah? Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, jadi ketika kalian tersiksa itu kehendak Allah. Makanya saya katakan beda banget ajaran kita coy. Dalam Islam kata Imam Syafi'i saja, tidak suatu kezoliman dari yang kalian lakukan kepada diri kalian adalah merendahkan diri kalian di hadapan orang yang tidak menghargai kalian. Slebel. Mantap ajaran Islam coy. Gitu ajaran Islam. Imam Syafi'i loh yang berkata, suatu kezoliman terhadap diri sendiri kalau kami merendahkan diri di hadapan kalian yang tidak menghargai kami. Karena apa? Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri diajari nggak sama Yesus? Apa ajaran kasih Yesus terhadap diri sendiri? Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Kasihan ajaran itu. Bukan ajaran mengasihi, ajaran kasihan. Jadi maksudnya salah gitu nih. Ya salah lah. Emang kamu mau ibumu ditampar sebelah kirinya sama penjahat, terus kamu kasih sama mamamu? Mak, kasih yang sebelah kanan lagi. Begini loh, kita itu diajarkan gini loh. Apa diajarkan? Pakai dalil, pakai dalil. Kita tuh harus tulus seperti merpati, tapi juga harus cerdik seperti ular. Sejak kapan ular cerdik? Ular itu licik dalam kitab kamu. Kenapa ular berubah menjadi cerdik? Hah? Kamu tahu ular itu licik? Kalian itu di kitab kalian itu percaya bahwa Adam dan Hawa itu diselebeukan sama ular. Tiba-tiba kalian bilang dia cerdik, udah jelas-jelas dia licik. Kalian diperintahkan licik seperti ular, tahu kalian? Bahasa dihalus-haluskan, cerdiklah seperti ular katanya. Jelas-jelas ular itu licik, ular beludak, sodok juga kalian nanti. Mama makan. Nanti Mun diam dulu. Ini kita tunjukkan kalau ular itu licik teman-teman ya. Dada aja kalian ini. Baca kitab kalian tuh secara semuanya dari Kejadian sampai Wahyu. Biar tahu kalian isi kitab suci kalian. Nah, 2 Korintus pasal 11 nomor 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Tiba-tiba ular jadi cerdik gitu. Kalian diperintahkan licik seperti ular, tulus seperti merpati. Selebeu lagi nih. Karena selebeu terus kan maku. Makanya sebelum naik ke tempat saya, baca Bible kalian dulu. Biar kalian itu bisa membela iman kalian di hadapan saya. Soalnya saya ini terlanjur sering baca Bible. Saya tidak bisa menghentikan diri saya dari baca Bible. Lihat ini dulu. Aduh, yang bermusik jangan naik ke atas. Ya. Tolong dong. Nah, gitu teman-teman. Mari kita lanjut. Tema kita perempuan dalam Islam dan Kristen. Lanjut.
Yang saya akan ulangi tadi, bagan yang ingin saya buat adalah pertama kesetaraan hak ya. Ada 2 ayat Al-Quran yang ini sumber primernya umat Islam nih ya. Kalau di Al-Quran sudah tertulis, maka kita tidak perlu lagi cari di mana-mana. Sudah jelas ada di Al-Quran. Nah, ini naik perempuan ini. Kalau perempuan ini udah naik, dah tak tahu lagi lah aku mau gimana. Diam dulu kau Nora ya. Udah naik dari aku. Ini ular keket ini. Assalamualaikum Kak Nora. Ukhti Nora, assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ukhti Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara kakak naik turun lah si Frankie tadi. Nah lanjut. Kita bahas perempuan dalam iman Islam dan Kristen ya Kak Nora. Kita tidak membahas perbijian ya Kak Nora ya. Ya, kita tidak membahas perbijian kali ini ya. Kita membahas bagaimana kedudukan wanita dalam Islam dan Kristen. Oke, dalam pasal hak. Bahwa di dalam Islam ternyata agama Islam itu hadir saat konsep perbudakan itu sudah menjadi kebiasaan. Baik di dalam Jazirah Arab, di lingkup Jazirah Arab, di Yunani, Mesir kuno, di mana-mana memang perempuan itu menjadi properti. Ya, itu juga terdapat dalam agamanya Yahudi ya, orang Yahudi. Nah, kita sudah lihatkan ya bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama itu ada siapa yang ingin menjual anak perempuannya sebagai budak, begitu tuh ada dalilnya. Artinya perbudakan itu dilegalkan oleh kitab sucinya umat Kristiani sebelum Tuhannya berubah menjadi manusia. Ya, nah lanjut. Kemudian itu hak. Maka Rasulullah SAW hadir dengan syariat. Kenapa syariatnya baginda Rasulullah Muhammad hadir di tengah-tengah kaum jahiliyah untuk memberikan pelajaran, pengajaran kepada umat jahiliyah, kafir Quraisy, orang musyrik, mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah pembeda. Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk. Bagaimana cara menjalankan kehidupan yang sesungguhnya menurut keinginan dari sang pemilik alam ini. Maka kita menggunakan narasi yang abdi. Kita mengabdi kepada Allah. Bentuk pengabdian kita kepada Allah dengan wajib mengikuti apa yang Allah perintahkan. Di antara perintah dari Allah adalah sebaik-baiknya mukmin adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalian ya yang suami-suami, ya, kalian yang adalah bapak-bapak rumah tangga, kewajiban Anda itu adalah yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Ya, itu. Saya katakan, seorang wanita itu wajib patuh kepada suami. Tapi suami yang mana? Suami yang laki. Karena dalam Islam tidak ada kepatuhan kepada kemaksiatan. Perempuan diizinkan mundur teratur kalau dia tidak mendapatkan suami yang berbakti kepada Allah dan mengayomi anak dan istrinya. Ya, supaya tidak terjadi berkepanjangan dosa, maka ada sistem dalam Islam itu. Yang pertama adalah khulu. Ya, khulu itu artinya mengembalikan mahar untuk meminta mundur teratur. Dan ini diceritakan pada saat itu ada sahabat Rasulullah SAW memiliki suami yang wajahnya tidak menarik, maka beliau mendatangi baginda Rasulullah Muhammad SAW lalu menceritakan masalahnya kepada baginda bahwa beliau memiliki suami yang sangat-sangat wajahnya sangat jelek atau buruk rupa, tetapi alasan beliau ingin berhenti untuk menjadi istri dari suami ini karena beliau tidak mau tiap hari merendahkan si suami. Beliau takut setiap hari beliau tidak bersyukur kepada Allah punya suami yang wajahnya tidak menarik ini. Maka kata Rasulullah SAW, solusi dari permasalahan ini adalah itu tadi, kembalikan mahar. Dia harus mengembalikan kebun yang telah diberikan kepada si perempuan ini sebagai mahar. Ya, begitulah dalam Islam diatur. Islam itu agama solusi untuk laki-laki dan perempuan. Ya, itu dia. Makanya Masya Allah, bagaimana dalam Kristen? Kristen tidak boleh perempuan minta cerai. Boleh nikah kalau, nah ini menariknya nih. Coba kalian perhatikan, kalau ada perempuan Kristen diceraikan, maka kalau dia menikah lagi dia berzina menurut iman Kristen. Ngeri nggak kalian tuh? Udahlah diceraikan lakinya nikah lagi sama perempuan. Bininya mau nikah lagi sama perempuan lagi, hukumnya berzina dalam Kristen. Saya mau tunjukkan datanya ya. Duh, kasihan janda dalam Kristen ya. Ini kedudukan perempuan di Kristen. Kasihan. Nah, dengarkan Ibu Rifa.
Ini dalam kitab Lukas pasal ke-16 number 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ya. Jadi tidak boleh menikahi perempuan yang diceraikan dalam Kristen. Karena kalau menikahi perempuan yang diceraikan, kasihan banget tuh janda-janda itu ya. Udahlah dia yang diceraikan lakinya, dibuang sama lakinya, ya kan? Terus merondolah dia sampai mati, ya kan? Karena nggak ada orang Kristen yang boleh nikah sama dia. Karena kalau nikah sama dia itu berzina hukumnya. Harus nunggu dulu lakinya itu mati. Makanya dulu Rudy Yohanes pernah bilang begini, kalau ingin menikah lagi bunuh aja itu laki, katanya. Kurang ajar emang. Dulu ada diskusi aku sama Rudy Yohanes, teman-teman kalau lihat di YouTube aku itu udah ribuan video aku ya. Rudy Yohanes pernah diskusi sama aku itu, emang nggak boleh bercerai kecuali kalau berzina, katanya. Makanya berzina dulu kalau ingin cerai. Kurang ajar. Aduh, sakit lutut aku kesedot. Kurang ajar Rudy Yohanes. Wak Labu ya. Si Wak Labu itu yang bilang. Ada videonya guys. Aku nggak ngada-ngada. Ada. Lanjut. Lanjut ya. Mari kita bahas lagi teman-teman ya. Kasihan perempuan-perempuan di Kristen. Mereka tidak boleh meminta cerai walaupun ditabok, hantam, dituswol, nggak dinafkahi sama suaminya. Dalam Islam, perempuan diberikan hak. Ada dua itu haknya itu. Satu khulu, satu lagi mendatangkan karib keluarganya untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan suami. Ada itu. Asal dengan alasan yang sangat jelas. Daripada tumbuh dosa-dosa terus, maka lebih baik ya. Jadi perceraian itu bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, kemudian bisa menjadi boleh, bisa menjadi ya, sesuai dengan bagaimana situasi dan kondisi. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, Kak Nora mau menambahkan tentang wanita di Kristen, silakan. Kak Nora. Oke. Ini tema yang sangat menarik sebenarnya ya. Suka kali saya kalau membahas tema ini. Aduh, suka kali pun aku. Bentar ya. Aku open cam dulu ya. Istri Yesus harus open cam lah. Ada penampakan di belakang. Siapa itu di belakang? Kang Ismi. Dilihat orang lagi lah. Enggak, itu dilihat orang lagi lah. Bentar, aku open cam dulu nih. Nggak boleh nak. Nggak boleh ya, kita lanjut, ini kita baca tentang janda ya. Kak, ada pasal tentang janda, nanti kita bahas Kak. Silakan Kakak dulu. Oke, wih cantiknya istri Yesus ya Allah. Kayak gini wajah istri Yesus. Nora. Boleh nggak boleh nggak boleh. Nora. Gitu. Nora ini emang nggak boleh. Kan ada lagunya. Ku mau Kak Nora. Yesus. Nah, gitu. Lanjut, tema kita ini nggak ganti tema ini. Oke. Perempuan dalam Islam, perempuan dalam Kristen. Perempuan dalam Kristen itu Merana, tengoklah si Derni kan, tahan dia janda, terus katanya nggak boleh bercerai. Itu siapa si Ica itu? Kenapa ditinggalkan lakinya tuh? Dia berzina. Si Ica, makanya. Fokus dalilnya, jangan ngomongin orang, dalilnya. Dalilnya jangan orang ini bahas. Ini emang kurang ajar nih. Akademis, kita bahas dalilnya. Memang nyata. Mereka kan selalu mengatakan, Nora, kau janda ditinggalkan suami. Hei, kalau di dalam Islam iya nggak masalah ditinggalkan suami, perempuan mau nikah lagi nggak apa-apa, nggak perlu berzina. Nah, itu ada perempuan ditinggalkan suami, ada satu ditinggalkan suami, itu berzina apa enggak? Yang satu kumpul kebo, ya kan? Seolah kayak paling suci, ya kan? Kalau di dalam Kristen memang betul, di dalam Petrus, surat Petrus dengan surat apa itu Uni? Satu lagi yang mengatakan kalau perempuan ini tidak berhak atas tubuhnya. Ada itu kan Uni? Betul kan? Yang berhak atas tubuhnya adalah laki-laki. Saya pernah di sini diskusi berapa hari yang lalu sama Oten laki-laki. Dia mengatakan bukan begitu konteksnya. Konteksnya itu apa? Itu adalah konteksnya kita harus harus apa tuh Uni? Kalau dibilang harus berkorban demi Kristus, berkorban demi Kristus. Jadi saya tanya, perempuan tidak berhak
istri tidak berhak atas tubuhnya selain suaminya. Berarti suaminya yang berhak. Jadi kalau kita di pakpuk. Bacakan ayatnya ya. Kita bacakan ayatnya ya. Bacakan ya. 1 Korintus pasal 7 nomor 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Ih, enak kali. Badan-badanku mau kecolok-colok kesanaku lah. Iya, nggak bisa. Yang berkuasa atas tubuhnya adalah suaminya. Ih, enak kali. Ih, enak kali laki-laki. Begitu juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Yang berkuasa atas tubuhnya adalah saling berkuasa dia. Itu makanya. Jadi kalau laki kita ya kan mau saya potong pidongnya, berkuasa saya. Suami saya mau potong titik saya, berkuasa ya kan. Kalau saya ditampar, berkuasa dia. Kalau saya membonyokkan kepala laki saya, berkuasa. Begitu ya kan. Jadi di dalam Kristen ini Masya Allah. Hebat. Hebat kali. Hebat. Makanya apa? Makanya Maria Magdalena nggak tahan, dicium-cium lah kaki Yesus kan dia cuma dia yang berkuasa. Maria Magdalena tubuhnya dikuasai oleh Yesus, tubuh Yesus pun dikuasai oleh Maria Magdalena. Tertulis di dalam 1 Korintus tadi. Wajar itu. Nah, jadi saya nanti mau melakukan sesuai Wahyu 19 nomor 7. Saya berkuasa atas tubuh Yesus, Yesus juga berkuasa atas tubuh saya. Jadi saya tuh harus skincare, baguskan diri, ya kan? Mana tahu nanti waktu dicium, kok bau apa kok Nora, kok bau bawang, ya kan? Wih, jadi teringat aku ke istri-istri Oten, ya kan? Pagi-pagi sebelum ke gereja, ya kan, dia masaklah dulu ibab itu kan, dibuatnya lah saksang, ya kan, atau tidak babi 2 kecap, ya kan? Setelah itu pergi dia ke gereja, lupa dia mandi wajib, padahal tadi malam baru pik sama suaminya, ya kan? Lupa dia mandi wajib, karena nggak ada mandi wajib begitu. Enak kali tuh di Kristen loh, mandi wajib tidak perlu. Pada waktu haid boleh berhubungan, nggak ada larangan. Mama kau aja kau gauli, kau cincong-cincong aja mama kau nggak masalah, ya kan? Nah, jadi apa lagi? Enak di Kristen, weh. Masuk kalian Kristen. Puji tukang, pasti kalian masuk surga. Boleh itu, Nora, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini emang ku tatarin. Nanti ku telepon Nora ini ya. Ku kasih 1 SKS dia ini ya. Istighfar. Nora. Ya, semoga Nora kembali ke jalan yang benar ya. Uni, aku cerita ini demi Allah, ini nyata ya. Aku nggak perlu bilang sukunya. Dia itu cerita selalu main sama suami di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Apa kaitannya dengan tema kita, Nora? Tunggu dulu, karena nggak ada larangan, bebas. Jadi aku bilang, kenapa bisa di kamar mandi? Gak ada alasnya, taulah lantai aja ya kan. Terus dia bilang begini, cemana lah, suamiku udah pengen kali kak, katanya, jadi di kamar mandi. Setelah itu malamnya mabuklah lakinya. Betul ini, mabuk lakinya. Ini menggibah kita. Gak apa-apa, ini kan cerita memang nyata. Kita temanya kemuliaan perempuan dan Kristen. Dengar dulu, baru datang suaminya mabuk, cocok sama blender ini orangnya, ya kan? Istrinya ini lagi datang bulan, dipukul istrinya karena nggak mau dilayani, padahal lagi datang bulan. Jadi kulayani dia, dilayani. Itulah aku nggak mau bahas itu dulu, ngilu aku ngebayanginya. Memang nyata, itulah ngeri kali. Iya, kita kalau gini kita ya kan kita begini, teman-teman, yang harus dipahami bahwa ada bab dalam fikih itu namanya muqasid syariat. Kenapa syariat itu harus ada? Jadi syariat itu adalah batasan, ya, maksimal dan minimal, ya, maksimal dan minimal. Jadi Islam itu, makanya Islam itu namanya akidah, dari kata akada, diikat. Kita tuh diikat oleh dengan syariat. Nah, salah satu syariat itu adalah adanya larangan untuk memperlakukan istri seperti binatang. Ya, dan itu punya hadis-hadisnya, dan itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau kita bicara perempuan itu identik dengan perbudakan atau properti, kemudian dengan pelecehan secara seksual ataupun pelecehan secara verbal. Ini terjadi by sejarah. Mungkin teman-teman ingat kisah Hipatia.
Hipatia adalah seorang wanita, filsuf, penyembah pagan yang mati di tangan patriark gereja pada zamannya di abad, kalau tidak salah mungkin di abad ke-16, dikarenakan dia tidak mau mengikuti aturan yang berlaku pada waktu itu atau apa yang diinginkan oleh gereja pada waktu itu. Maka Hipatia dibiarkan mati dalam keadaan keji dan sangat terhina sekali ya. Ditelanjangi, kemudian kulitnya dikikis dengan kerang, kemudian tulangnya kemudian dibakar. Nauzubillah min dzalik. Kisah Hipatia ini terdokumentasi dalam sejarah, ya, dan ini pelakunya adalah seorang patriark gereja. Nah, kalau kita lihat contoh, memang kita harus, memang ini sangat mengerikan, miris kalau kita langsung membandingkan, mengkomparasikan apple to apple. Kalau kalian teman-teman, salah satu fakultas pertama di dunia, Fakultas Al-Qawariyun kalau saya tidak salah ya, itu didirikan oleh seorang wanita muslimah bernama Fatimah Al-Fihri. Ya, saya coba bukakan literaturnya dulu ya. Al-Qawariyun ya. Di sini sudah azan asar, nanti sekitar ini saya ini ya mau sholat dulu. Nah, saya bukakan Fatimah Al-Fihri. Nah, Fatimah Al-Fihri adalah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah, adalah pendiri masjid dan madrasah Al-Qawariyin pada tahun 859 Masehi, dan ini adalah fakultas pertama. Artinya pada saat Islam itu berkuasa, perempuan itu tidak dilarang ini dan itu. Perempuan, bukti kalau perempuan secara realitas diizinkan untuk menjadi pendidik dengan adanya dibangunnya sebuah fakultas pertama oleh seorang wanita, Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah di tahun 859. Sementara kalau kita lihat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi kepada Fatia, seorang wanita penyembah pagan pada waktu itu justru mati di tangan patriark gereja. Pada saat itu boleh dikatakan pada saat abad ke-8. Nah, pertama dari sisi ini kita bahas ya. Jadi sistematika diskusi kita yang pertama adalah hak perempuan dalam Islam dan Kristen. Saya belum mengasumsikan apapun. Saya dari tadi hanya mengutip ayat kitab sucinya teman-teman Kristiani. Yang berhak menjelaskan itu adalah umat Kristiani. Makanya saya buka koma diskusi ini. Saya buka koma diskusi ini berharap ada umat Kristiani yang menjelaskan apa yang saya baca, teks-teks kitab sucinya umat Kristiani. Salah satu ayat yang saya baca, belum lagi saya baca ayat yang lain. Apakah memang sejak semula wanita itu sudah diletakkan di bawahnya pria, sehingga muncul paham patriarki akut? Ini yang nge-lag ya tadi ya, Kak Nora. Merah itunya sebenarnya. Itu. Ya, jadi saya mengajak kita mendiskusikan menggunakan informasi dari kitab suci, bagaimana hukum perempuan dalam Islam dan Kristen, dan juga kita lihat by sejarah. Saya nge-lag ya? Saya nge-lag, Kak? Enggak. Saya dulu sering diserang oleh teman-teman Kristiani dengan mengatakan perempuan, bahkan dalam Islam, di Eropa sana, perempuan Islam itu dikatakan tertekan. Perempuan itu dikatakan tersiksa dan teraniaya. Karena mereka selalu mengambil sudut pandang melihat oknum, bukan melihat ajaran. Sementara secara ajaran sendiri dalam Islam, by literasi juga, justru perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Ya, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang putri. Bahkan kedudukan seseorang itu mengasuh putrinya dua sama dengan pahalanya itu pahalanya cukup tinggi ya, kalau tidak salah itu ada hadisnya itu. Begitu mulianya perempuan di dalam Islam. Dan bahkan perempuan tidak diberi tanggung jawab besar sebagaimana laki-laki memiliki tanggung jawab. Tetapi bagaimana, kita bacakan beberapa ayat dalam kitab sucinya umat Kristiani. Dalam 1 Timotius pasal kedua nomor 11. Karena Adam pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Salah lagi perempuan. Untung Kak Nora udah jadi Islam, muslimah. Kalau seandainya kakak masih jadi Kristen, kakak lah yang dituduh berbuat dosa, gara-gara kakak lah muncul dosa waris itu, karena perempuan lah yang tergoda. Betul.
Gitu. Makanya dulu perempuan itu direndahkan sekali. Kemudian kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 7, pertanyaan saya muncul itu adalah kenapa di sini aturan itu hanya menjual anak perempuan jadi budak? Kenapa aturannya tidak ada untuk anak laki-laki? Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak laki-laki keluar. Begitu. Kenapa perempuan? Lagi-lagi perempuan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 nomor 1 sampai 5, harus tunduk akan segala sesuatu. Kemudian perempuan tidak mendapat warisan dalam Bilangan pasal 27 sampai 1 dari ayat 1 sampai 11. Perempuan itu adalah najis. Maka Rasulullah hadir, syariat Islam hadir untuk membantah bahwa manusia itu najis. Tapi yang najis apa? Sama seperti Yesus membantah. Yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulutmu dan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Pada dasarnya manusia itu tidak najis. Tapi dalam kitab mereka itu perempuan najis. Ketika ada perempuan yang datang bulan, maka apapun yang dia sentuh itu bahkan menjadi najis. Tapi itu tidak berlaku dalam iman Kristiani. Ya, makanya Kak Nora tadi bilang di iman Kristiani, walaupun kau datang bulan, kau tidak masalah dipakai sama suamimu karena tidak ada larangannya. Begitu. Karena sudah tidak memakai hukum Torah. Kemudian, wanita yang sudah diperkodok itu harus menikahi orang yang memperkodok. Kebayanglah kalau seandainya yang memperkodok adalah seger-seger, Pak Pipo, misal Luga Tambunan. Si Nora misalnya diperkodok sama Luga Tambunan. Bukan, memperkodok itu banyak, digilir. Itu macam mana itu? Iya, misalnya Kak Nora diperkodok. Kalau Kak Nora masih perawan, bertemu lama sama Luga Tambunan, terus dipakai lah kakak pada hari itu, ya kan? Gak perawan lagi kan kakak. Dan ini baca, ini beneran guys, ini bukan sesuatu yang saya ada-adakan. Baca dalam Ulangan pasal 22 nomor 29. Saya bacakan ayatnya ya. Ulangan 22 nomor 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkodok dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Kalau emang perkodok kayak Jeremy si Raffi Ahmad, Mbak Imong, ya kan, ganteng, kaya pula, nggak apa-apa lah ya kan. Maulah si Nora lah dulu minta diperkodok. Oh, langsung ku bilang kayak Yesus, aku menyerahkan diri. Iya. Gak perlu diperkosa. Nah, serahkan diriku. Tapi kalau yang memperkodok adalah, mohon maaf nih, nauzubillah min dzalik, sudah nggak kerja, bau ketek lagi. Ah, kurang ajar pula, terpaksa nikah asal dia punya uang 5 shikal. Kan ngeri ini aturan begini. Ini tidak berlaku dalam Islam. Ya, astagfirullah. Di perempuan lagi jadi korban. Lanjut. Tadi memperkodok ya. Nah, perempuan itu harus merendahkan diri dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Waduh. Makanya harga diri perempuan di Kristen itu nggak ada. Karena direndahkan. Karena diperintahkan untuk merendahkan harga dirinya. Bukan merendahkan hati ya. Kalau dalam Islam itu kita diperintahkan merendahkan hati. Merendahkan hati dengan merendahkan diri itu beda. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan cukup zolim seseorang itu terhadap dirinya ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Kita tidak diajarkan merendahkan diri. Kita diajarkan merendahkan hati. Nah, tidak boleh mengajar dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Saya bingung, Mikana itu kenapa boleh mengajar? Kenapa? Karena dalam kitabnya Paulus melarang dia mengajar. Harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu dalam Efesus pasal ke-5 nomor 22. Berdiam diri dalam jemaat. Tidak boleh bicara. Kayak Nora, masih mantap Nora, masih bisa kita berdakwah, masih bisa kita berbicara. Tapi dalam iman Kristiani perempuan tidak boleh bicara di dalam jemaat. Nah, yang pertanyaanku itu pendeta perempuan kok bisa gitu? Mereka telah melanggar kitab suci. Itu si Kezia tuh macam mana tuh? Tidak boleh. Siapa? Si Kezia. Banyak, ada pendeta Hani, Mikana, Kezia. Tidak boleh bicara di jemaat. 1 Korintus pasal 14 nomor 34. Tidak boleh bicara dalam jemaat. Harus mendapatkan pembelajaran dari suami. Tidak boleh berkepang. Aduh, nggak boleh berkepang kalian. Dalam 1 Timotius pasal kedua nomor 9. Tidak boleh pakai emas. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 nomor 9. Wanita yang menolong suami yang lagi berantem lakinya, terus dia mau menolong suaminya, dipegangnya lah burung musuhnya. Tangannya harus dipotong. Itu ada dalam kitab Ulangan pasal 25 nomor 11. Jadi kalau kalian lagi lihat suami kalian bertengkar, ya kan? Lagi tonjok-tonjokan,
Jangan ikut-ikut kalian bantu. Jangan pula ingin bantu kalian pegang pula kelamin laki-laki lain kan. Karena biar kan nggak ada ide kan ini. Ulangan pasal 25 nomor 11 kita bacakan ayatnya. Kalau nanti kalian bilang aku ngada-ngada. Ulangan pasal 25. Habisnya aku ini ya. Tunggu dulu nih. Kalau lakiku sempat berantem sama Raffi Ahmad gak masalah. Ku stopkan bagian itu, ku pegang, ku ramas-ramas, dihayati ya kan. Wih kayak gitu ya kan. Mari kita baca. Mari kita baca ayatnya ya. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Aku bayangkan kan, ini laki awak berkelahi dengan ini laki-laki kan. Jadi yang ku incar mataku ini bertuju kepada pidongnya lah ya. Mana nih. Pas sudah sasarannya, pop, ditangkap ya kan. Datang pula dipotong tangan, kan kurang aja udah ku bantu lakiku ya kan. Ya ngapain dipegang pidongnya, kan bisa pegang yang lain. Dada aja. Tapi kenapa harus dipotong ya tangannya ya? Maksudnya itulah dipotong. Enggak, lagian begini loh Uni. Secara logika lah seperti dibilang Uni. Lakiku berkelahi sama laki orang. Iya kan? Masa pidongnya musuh lakiku yang mau ku cari? Berarti udah ku intai itu ya kan? Cuman tidak boleh tertawa berlebihan, nanti nangis. Gimana nih? Aku makanya nggak mau aku temanya kalau bahas ulangan itu. Mas, kita baca itu aku bayangkan. Ulangan pasal 22 nomor 14. Menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini telah kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Di sini hukum yang diajarkan oleh Tuhannya Bani Israel dalam perjanjian lama, perempuan yang tidak perawan di malam pertamanya harus dirajam sampai metong. Macam mana yang kalau diperkosa? Coba dulu nih. Iya kan? Diperkosa? Gimana jadi ya? Dia nggak bisa kawin-kawin dong. Gimana? Dia yang ini? Pulang. Yang ini gimana? Yang kecelakaan gitu? Terus hilang perawannya karena dia kecelakaan? Janganlah buat itu jarang. Yang diperkosa lah dulu Uni. Kasihan kali lah. Mungkin dia diperkosa waktu dia berumur 15 tahun. Perkodok. Jadi rungkat kita perkodok. Oh ya. Jadi ini disembunyikan mamanya bagaimanapun. Nah, dapatlah dia jodoh. Iya kan? Disembunyikan juga. Rupanya pas malam pertama, "Dek, kok nggak perawan lagi?" "Iya bang, waktu umur 15 tahun aku diperkodok." "Siapa yang perkodok kau?" "Ayah tiri saya." Misalnya kayak gitu. Nah, jadi dirajam perempuan ini. Ya, kurang ajar kayak gitu. Ini kira-kira ajaran apa lah ini ya? Gimana kayak gitu? Maka begini ya hikmah yang aku tangkap ya Kak. Ketika aku baca kitab sucinya umat Kristiani ini, maka benarlah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya. Sumayaquluna, lalu berkata bahwa ini dari Allah. Nah makanya aku bilang, aku tidak percaya Tuhan sekejam ini. Maka kenapa selalu saja saya sebagai pendiskusi lintas agama mengkritisi kitab suci umat Kristen yang kalau kita pelajari secara akademik itu memang penuh dengan distorsi dan bahkan tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan. 4 pertanyaan yang selalu saya tanyakan yang tidak ada sampai sekarang jawabannya. Siapa secara pasti penulis semua kitab sucinya umat Kristiani? Siapa yang punya otoritas tertinggi mengkanonisasi kitab ini? Dari mana sumbernya isi kitab suci ini? Tahun berapa dibuat? Tidak ada sama sekali saya mendapatkan jawaban-jawaban ini. Makanya saya katakan
apapun yang ada dalam kitab sucinya umat Kristiani, kita memang harus menghargai karena kita tinggal di negara Indonesia yang harus bertoleransi. Toleransi dari kata tolerir artinya membiarkan. Kita tidak masalah dengan penyembahan yang mereka lakukan, dengan iman yang mereka lakukan. Tetapi kembali lagi, karena sudah banyak sekali umat Kristen dan umat Islam mempertanyakan agama Islam atau Kristen satu sama lain, maka saya sendiri membuka Qomal untuk menjawab dan membandingkan secara langsung. Jadi kenapa saya membandingkan secara langsung? Untuk biar diambil oleh teman-teman yang mau bersikap, yang ingin memilih agama. Silakan kalian, saya tawarkan ada dua pilihan. Dalam iman Kristiani, perempuan itu tidak dimuliakan sebagaimana dalam Islam dimuliakan perempuan. Karena tidak ada aturan menikah umur berapa di Kristen. Kalau di Islam jelas, balik itu ditandai dengan beberapa perubahan-perubahan pada wanita. Kemudian salah satunya adalah harus menstruasi. Yang kedua adalah tidak adanya batasan poligami dalam iman Kristen dan tidak adanya larangan poligami dalam iman Kristen. Yang ketiga adalah perempuan harus tunduk akan segala sesuatu kepada suami, bahkan menganggap menyetarakan suami seperti Tuhan. Itu dalilnya jelas eksplisit. Yang selanjutnya adalah dalam iman Kristiani perempuan tidak dibenarkan berbicara, tidak dibenarkan mengajar, dan bahkan di ayat lain Paulus mengajarkan bahwa perempuan itu sangat-sangat di bawah hierarki laki-laki. Dan by sejarah kita bisa menyaksikan di mana dulu para uskup-uskup atau paus di Vatikan itu memiliki budak, ada kalung perbudakan ya, dan juga bagaimana secara sejarah perempuan itu memang dijadikan properti. Dan dalam masa kegelapan pun even Kristen sudah ada teman-teman. Perbudakan tidak berhenti ketika Yesus sudah turun ke dunia. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru perbudakan pun masih ada. Secara identifikasi kita bisa lihat bagaimana Paulus mengajarkan para budak atau hamba untuk patuh akan segala sesuatu kepada majikannya. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam hadir di saat konsep perbudakan ada pada saat itu. Tetapi Islam hadir pelan-pelan menepis perbudakan dengan cara apa? Saya bacakan surah Al-Balad. Di awal memang Islam melegitimasi bahwa perbudakan itu boleh. Bahkan Rasulullah pun diizinkan menikahi budak. Maka saya tunjukkan dalil dalam kitab suci Al-Quran di surah Al-Balad. Bagaimana kemudian Islam gencar memerangi perbudakan. Secara sistematik menghilangkan perbudakan. Saya tunjukkan teman-teman. Laptop aku lagi. Oke. Contoh dalam surah Al-Balad ayat ke-11 sampai ke-18 teman-teman silakan dibaca. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim dan ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dia tidak boleh termasuk orang-orang yang beriman. Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang beriman dan saling berpesan adalah dari golongan kanan. Dalam surah Al-Balad ini Allah memberikan satu clue perbuatan yang sangat sukar dilakukan umat Islam tetapi mendapat ganjaran yang luar biasa. Itu salah satunya memerdekakan budak. Ini dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Inilah bentuk Islam itu menghilangkan perbudakan. Ketika baginda Rasul Muhammad SAW hadir, kemudian pelan-pelan perbudakan mulai dihapuskan. Di Eropa sendiri, teman-teman saya punya beberapa literatur, saya akan tunjukkan kepada teman-teman tentang bagaimana pandangan para scholar ketika di Eropa penuh dengan zaman kegelapan. Agama Islam dengan ilmu pengetahuannya hadir kemudian memberikan pencerahan di Eropa yang pada saat itu sangat-sangat gelap. Dan itu teman-teman bisa dapatkan dari pendapatnya para scholar sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara ini harus pakai data. Saya contohkan kepada teman-teman semua literasi yang saya akan bawa. Sabar. Sabar teman-teman. Aduh, mana pula? Aku tuh gitu, udah aku susun data-data, aku lupa pula. Oke. Ini ada Moon dan Sun In ini. Silakan dulu disapa Kak. Matahari dan bulan. Kayaknya Islam deh. Dari benderanya. Bagian live-nya di Jeddah. Live-nya di Jeddah Uni. Oh iya. Bentar. Enggak. Tadi kan aku jawab satu typing itu di bawah ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang mempersatukan orang Kristen ini siapa sih sebenarnya?
Manusia apa Tuhan gitu loh. Kan gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang mempersatukan kalian siapa di gereja? Bukannya manusia. Kok Tuhan pula? Terus kalau bila iya mereka menjadi satu daging, nah ini masalahnya satu daging seperti apa sih satu daging? Gitu loh. Lanjut dulu nih, aku ada tamu. Oke, saya akan bacakan beberapa literasi menurut pendapat para scholar terkait tentang peradaban Islam yang dibawa ke Eropa pada saat abad ke-8, teman-teman. Dan ini bukan perkataan saya, tetapi ini perkataan para scholar. Kalian akan mendapatkannya dalam beberapa literasi. Ada seorang ini ya, bentar. Sabar, teman-teman. Nah, seorang ahli filsafat Rusia mengakui terus terang di antara beberapa kelebihan dan kebaikan Islam itu ialah memesankan berbuat baik terhadap orang-orang Masehi dan Yahudi, seperti menyuruh berlaku baik terhadap mereka itu, sehingga Islam itu membolehkan pengikut-pengikutnya kawin dengan orang Masehi dengan membiarkan orang itu tetap memeluk agamanya. Bagi orang-orang yang cerdas tentunya bagi orang yang cerdas tentunya itu tetap memeluk tidak akan tersembunyi lagi tentang adanya kelapangan dada dari Islam itu. Keagungan Islam itu cukuplah diketahui dengan petunjuk-petunjuknya kepada segala manusia, dengan sinaran kebenaran dan hak yang membawa masyarakat kepada ketentraman dan kesejahteraan. Sesuatu terjadi pertikaian dan pertumpahan darah, Islam itu membukakan jalan ketinggian kemuliaan. Ini disampaikan oleh Monsieur Tolstoy, seorang ahli filsafat Rusia. Lanjut, kita hanya bisa kutipkan. Kalau saya yang bilang saya yang puji-puji Islam itu nggak fair ya. Saya nggak, kalau saya yang puji-puji Islam wajar karena kan agama saya. Tapi kita kutip perkataan-perkataan para ahli tentang Islam. Dr. Germanius, seorang ahli dan profesor di Budapest University yang memeluk agama Islam yang suci, menyatakan demikian. Saya berkeyakinan bahwa Islam itu adalah suatu agama otak yang bersinar dan bercahaya-cahaya, dan orang-orang yang tajam dan cerdas otaknya akan mendapatkan di dalamnya berbagai macam unsur dan suatu keanehan yang di luar tangkapan akal manusia, dan Islam itu ada di masa depan akan dianut oleh segenap lapisan atas di seluruh dunia. Itu kita bicara komentar-komentar para ahli aja ya, bukan komentar kita sendiri gitu. Karena kalau komentar kita sendiri kita tidak punya kapasitas untuk menilai ya. Kemudian Andrew Crichton LLD menyatakan demikian. Sekolah-sekolah dan akademi-akademi mereka kaum muslimin adalah tempat yang suci, di mana bangsa yang kasar dari barat menghidupkan pula obor ilmu dan filosofi dalam sekolah-sekolahnya di Cordova, Sevilla, dan Toledo. Maka murid-murid pelajar-pelajar dari Italia, Inggris, Prancis, dan Jerman minum sepuas-puasnya daripada pancuran kitab-kitab karangan bangsa Arab. Pendeknya, dengan tidak menambahkan harga pekerjaan orang-orang bangsa Arab, maka bolehlah dikatakan kita berhutang budi kepada mereka. Ini pernyataan dari Andrew Crichton LLD, bukan menurut saya ya.